Baiklah, selamat malam. Selamat datang di podcast kali ini tentang perkembangan peserta didik. Saya selaku pembawa acara Meli Amelia, dan kali ini kita didatangi bintang tamu Muhammad Satrio Pratama. Halo, gimana kabarnya? Sehat. Kamu apa kabar? Alhamdulillah saya baik sih. Boleh perkenalan diri dulu? Boleh, nama saya Muhammad Satrio Pratama dengan NIM 06 12 13 82 92 988 dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin Angkatan 2024. Nah, aku nih di sini ada pertanyaan. Aku boleh nggak nanya-nanya tentang perkembangan peserta didik? Boleh dong. Baik, kita mulai ya. Pertanyaan pertama. Ada sebuah siswa bisa kita namakan Budi. Nah, si Budi ini berbakat di bidang komunikasi. Berhubung orang tua Budi itu bisa kita katakan kurang mampu lah untuk menyekolahkan Budi di bidang komunikasi. Sedangkan orang tua Budi lebih menyarankan sekolah di SMK karena lulusan dari SMK bisa lebih mudah untuk mendapatkan kerja. Nah, pertanyaannya itu, apa sih saran kamu sebagai pendidik sehingga dia bisa menerima keadaan Budi dan memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya? Oke, baik. Pertanyaan tadi itu mengenai siswa yang bisa dikatakan yaitu Budi. Nah, Budi ini dia itu ahli dalam bidang komunikasi. Tetapi orang tuanya itu dikatakan kurang mampu lah untuk biayai Budi untuk sekolah di bidang komunikasi itu. Nah, orang tua Budi itu lebih menyarankan sekolah di SMK dikarenakan lulusan dari SMK tersebut bisa mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Saran dari saya sebagai pendidik untuk mengatasi siswa tersebut adalah yang pertama itu bisa memberikan pemahaman dan dukungan kepada siswa itu sendiri. Karena apa? Dengan kita memberikan pemahaman dan dukungan untuk membangun komunikasi secara terbuka dengan siswa itu, tanyakanlah secara jujur bagaimana sih pendapat kamu tentang memilih jurusan yang ia pilih, dan bantu dia untuk memahami keterbatasan ekonomi. Yang selanjutnya itu bisa menyalurkan bakat ke sekolah. Di sekolah itu kan banyak tuh acara-acara seperti class meeting dan lain-lain lah gitu. Nah, si Budi itu bisa menjadi MC dari acara-acara tersebut. Setidaknya itu kan bakat Budi itu bisa tersalurkan. Selanjutnya Budi bisa membuat vlog atau bertanya-tanya kepada siswa-siswa yang lain yang ada di SMK tersebut. Bisa juga nih membuat acara-acara podcast kayak kita sekarang nih yang bertemakan pendidikan atau kejuruan gitu, agar si Andi itu bisa terus menyalurkan lah bakatnya sebagai komunikasi lah gitu. Mungkin itu saja sih yang dapat saya sampaikan dengan pertanyaannya gitu. Oke, nah tadi kan soal pertama sudah dijelaskan. Sekarang kita lanjut ke soal kedua. Nah, soal kedua ini itu ada seorang siswa lagi nih, bisa kita sebut namanya itu Andi. Nah, si Andi ini merupakan siswa SMK di kota besar di Pulau Sumatera. Nah, Andi ini mempunyai bakat di bidang teknik, sedangkan Andi ini orang yang pemalu, tidak percaya diri dan sering overthinking. Nah, kalau kita sebagai pendidik, apa sih saran yang dapat diberikan kepada Andi itu supaya Andi itu tidak pemalu lagi? Untuk soal yang kedua itu, ada siswa yang pemalu, kurang percaya diri, dan sering overthinking. Nah, saran saya sebagai pendidik untuk mengatasi siswa yang pemalu, tidak percaya diri, dan overthinking itu ada dua sih yang bisa saya sampaikan. Yang pertama itu bisa bangun hubungan dan rasa aman. Nah, langkah awal ini adalah untuk membangun diri dari Andi itu. Tunjukkanlah bahwa omongan dari dia itu didengar, dihargai, dan tidak akan dihakimi. Dengan lingkungan yang aman, Andi bisa menjadi lebih terbuka. Contohnya nih, bisa ajakin Andi itu untuk ngobrol-ngobrol santai gitu. Bisa kita tanyain
apa sih yang bisa membuat dia itu menjadi pemalu? Dengan kita ajakin Andi untuk mengobrol, pasti Andi lebih memilih untuk terbuka gitu atau bercerita. Nah, yang kedua itu mungkin bisa kita berikan pujian-pujian kecil atas kemajuannya. Contohnya nih, Andi kok pinter banget sih dalam mengaplikasikan mesin bubut ini. Kok Andi pinter banget sih dalam perawatan mesin-mesin bubut ini. Nah, dari pujian-pujian kecil tersebut, pasti Andi akan muncul pikiran yang positif. Dari pikiran positif tersebut, Andi akan merasakan lebih percaya diri kepada dirinya sendiri. Oke, mungkin itu saja sih yang saran dari saya untuk mengatasi Andi tadi yang pemalu, tidak percaya diri dan overthinking itu. Nah, berarti saran kita sebagai pendidik itu harus bisa membangun hubungan dan rasa aman, berikan pujian-pujian kecil dan bisa melibatkan orang tua dan konselor sekolah. Oke, baik, itu jawaban dari soal kedua. Oke. Nah, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Sebelumnya boleh diminum dulu minumannya. Oke. Oke, lanjut. Pertanyaan ketiga. Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi kan soal sebelumnya itu siswa itu mempunyai rasa pemalu, tidak percaya diri dan overthinking. Nah, soal kali ini ada siswa lagi nih, tapi siswa ini tidak pemalu, melainkan dia ini bersemangat ketika belajar yang bersifat praktikum. Sedangkan kalau soal teori ini dia kurang bersemangat, apalagi yang menggunakan hitung-hitungan. Ada nih kata pepatah, teori tanpa praktik itu buta, praktik tanpa teori itu lumpuh. Nah, pertanyaannya itu, jelaskan bagaimana sih cara Anda sebagai pendidik untuk membuat strategi pembelajaran yang dapat memotivasikan siswa tersebut agar pembelajaran teori dan praktikum itu dapat diikuti oleh siswa. Oke, saran saya sebagai pendidik untuk mendidik siswa itu agar seimbang gitu, praktik antara praktik sama teori. Mungkin yang dapat saya lakukan itu yang pertama, metode pembelajaran yang berbasis visual sih. Metode yang pertama itu metode pembelajaran yang berbasis visual atau dengan metode pembelajaran berbasis studi kasus gitu. Dengan kita melakukan metode itu, siswa akan bosan liatin gurunya cuma ngejelasin doang gitu. Contohnya aja nih, kebetulan kan saya kemarin itu lulusan dari SMK nih. Nah, ada tuh guru yang mengajar saya kemarin. Nah, guru itu hanya ngejelasin saja, nggak ada tuh yang lain-lain kayak ngasih contoh kasus nyatanya itu gimana sih. Dia cuma ngejelasin kayak ngomongin gitu. Nah, semua siswa itu udah pada nggak fokus gitu, bukan nggak fokus sih, kurang bersemangat gitu. Nah, ada satu lagi guru saya kemarin tuh, dia itu ngajar menggunakan menampilkan gambar gitu, menggunakan proyektor. Nah, kami belajar dengan guru itu bisa lebih aktif, bisa lebih bersemangat ya. Lebih bersemangat. Mungkin itu sih yang penjelasan saya tadi. Yang kedua itu mungkin kaitkan isi materi pembelajaran itu dengan contoh-contoh kasus nyata. Contohnya itu ya, saya kemarin kan SMK nih, jurusan PBSM. Nah, guru saya itu menjelaskan materi mengenai bearing. Tahu kan bearing? Tahu. Pada sepeda motor. Nah, guru saya itu punya pikiran untuk menggabungkan antara materi yang diajari itu dengan motor yang dia pakai sekarang ini. Seperti bapak kemarin ganti bearing tuh, kata bapaknya. Nah, dengan menggunakan bearing itu, kata bapak itu motornya itu lebih terasa enteng gitu. Karena apa? Karena penggunaan material dalam bearing itu
sesuai dengan kebutuhan Bapak itu. Nah, dengan cara itu kami lebih cepat paham lah gitu dalam pembelajaran itu. Mungkin itu sih. Udah. Dan Oke, tadi jawaban dari Anda tentang pertanyaan yang kita bahas tadi. Nah, ada 2 soal lagi nih yang ingin saya tanyakan, yaitu hidup ini unik. Terkadang orang lain mudah sekali menilai sesuatu, padahal baru sekali lihat dan baru sekali mendengar. Ia dengan mudahnya melakukan penilaian. Orang-orang sekitarnya bilang bahwa ia sekolah tersebut akan memberatkan orang tua. Sekolahnya tidak akan selesai karena kekurangan biaya, serta omongan yang tidak enak didengar. Jika posisi Anda sebagai pendidik, nasihat dan motivasi, apa yang akan kalian berikan kepada siswa itu? nah, mungkin kalau saya sebagai siswa mengalami hal-hal tersebut, mungkin saya fokus ke tujuan saya sih sebenarnya, bukan ke komentar-komentar orang lain gitu. Komentar negatif dari orang lain hanya akan membuat kita rugi. Jika terus didengarkan, saya akan mengingat kembali mengapa saya sekolah di tempat ini, apa tujuan saya, dan siapa yang akan merasakan hasil perjuangan ini, yaitu saya sendiri dan keluarga saya, bukan mereka yang hanya berkomentar. Saya akan belajar memfilter gitu, mana yang kritikan, mana yang membangun, dan mana yang hanya sekedar menjatuhkan. Mungkin yang cara kedua itu membuktikan dengan tindakan, bukan hanya perdebatan gitu. Dengan itu kita membalas dengan kata-kata kita hanya untuk membuang waktu saja. Kita cukup bekerja keras saja agar untuk kita itu bisa membungkam dari orang-orang yang berkomentar negatif tadi. Contohnya, kamu nggak akan bisa lulus karena kamu tidak punya uang. Dengan orang yang berkomentar seperti itu, kita akan menjadi lebih. A few moments later. Mungkin cara selanjutnya itu buktikan dengan tindakan, bukan hanya dengan perdebatan gitu. Dengan kita membalas orang yang berkomentar tadi dengan perdebatan, kita hanya membuang-buang waktu saja dan energi kita. Kita cukup bekerja keras agar sukses ini, agar kita bisa bungkam dari omongan-omongan, komentar-komentar yang negatif tadi. Contohnya, kamu nggak akan bisa nih lulus karena kamu tidak ada uang. Oke, ini soal yang terakhir nih. Ada nggak sih kata-kata motivasi yang paling mempengaruhi hidup Anda sehingga Anda menjadi hidup bersemangat dan berbahagia dalam menjalani hidup? Oke, mungkin kata Oke nih, udah ya. Nah, soal terakhir, ada nggak sih kata-kata motivasi yang paling mempengaruhi hidup Anda sehingga Anda menjadi bersemangat dan berbahagia dalam menjalani hidup? Oke, mungkin kata-kata saya untuk motivasi hidup ya. Benar. Lelahmu hari ini adalah bukti bahwa kamu sedang tidak menyerah. Asik. Macam tak betul je budak ni. Mungkin arti dari kata-kata tersebut itu adalah kelelahan, perjuangan, dan rasa capek yang kita rasakan setiap hari itu bukanlah tanda kelemahan, tetapi tanda bahwa kita sedang terus melangkah untuk tidak berhenti berjuang meskipun sulit. Nah, itulah arti dari kata-kata yang saya sampaikan tadi. Nah, sekarang makna dari kata-kata tersebut adalah kata-kata ini mengajarkan saya bahwa semangat bukanlah berarti selalu kuat dalam bahagia, tapi tentang tetap
berjalan walau sedang lelah dan tertekan. Saya hidup terasa berat. Kata ini menyadarkan bahwa rasa lelah adalah bagian dari proses sukses, bukan tanpa kegagalan. Bukan tanda kegagalan. Oke, mungkin itu saja sih motivasi hidup saya. Oke, nah sampailah di akhir cerita singkat kita pada hari ini. Terima kasih kepada Satrio sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada podcast kali ini. Oke, sama-sama Meli. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Baiklah, saya Meli Amelia sebagai pembawa berita dan Saya Muhammad Satrio Pratama sebagai tamu. pamit undur diri, sampai bertemu lagi. Bye. Baiklah, selamat malam. Kali ini kita kembali lagi. Gitu deh. Udah untuk mendapatkan kerja. Nah, itu apa sih salah? Cek dong. Jangan. Biarlah, dipotong aja. Tersebut lah. Salah jawaban. Iya. Potong beda, langsung beda jawab. Nah, tikum. Sedangkan kalau soal teori ini dia kurang bersemangat, apalagi yang menggunakan hitungan. Ada Tetap seperti itu, kita akan menjadi lebih langsung baik lebih aku. Semangat dan berbahagia dalam menjalani hidup. Oke, mungkin kita masuk mau bikin video cepet tuh. Selalu kuat dalam bahagia, tapi tentang tetap berjalan walau sedang lelah dan tertekan. Pamit undur diri. Kok langsung bintang tamu? Oh iya.